Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu yang cantik, masih stay tune di layar komputernya masing-masing di siang hari ini, oke? Untuk mengikuti sesi-sesi yang akan datang. Sebelumnya, saya tanya dulu, masih sehat, semangat? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Alhamdulillah. Berkat Ibu Alhamdulillah. selalu semangat. Oke, ini ibu instruktur kita yang selalu cantik, yang nggak pernah loyo gitu ya, selalu double semangat gitu. Oke, monggo. Sebelum kita mulai hari ini, sebelum kita mulai siang ini, supaya kegiatan yang kita lakukan itu bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah SWT, tidak salahnya kita mulai dengan berdoa. Monggo berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, monggo Ibu Hilda untuk menyampaikan materinya, tapi sebelum itu mungkin diisi dengan ice breaking terlebih dahulu. Ya, monggo kepada Bu Hilda, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Herlina atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sesi sinkronus pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang konsep, kemudian prinsip, dan prosedur penyusunan ATP. Mungkin untuk ice breaking, ibu-ibu saya arahkan saja langsung ke link gitu, sekaligus ice breaking, sekaligus kita masuk ke ranah materi, gitu ya. Ibu-ibu sudah saya kirimkan link di chat box, bisa diklik terlebih dahulu, nanti ibu-ibu bisa diarahkan di sini. Oke, coba saya sharing screen dulu. Oke. Dipastikan ibu-ibu yang tampil di link tadi yang keluar adalah ini. Ibu-ibu sampun melihat, sudah melihat di layar? Oke. Ataupun link yang tadi sudah diklik sehingga bisa berkolaborasi di sesi ini, gitu nggih? Ibu-ibu, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang ATP. Kira-kira Ibu tahu nggak ATP itu apa? Kalau kemarin sudah di sesi asinkronus, otomatis masih ingat. ATP itu sendiri apa Ibu-ibu? Alur tujuan pembelajaran. Oke, betul. 100 buat Bu Caca. Sekarang pertanyaannya, kalau ada yang namanya alur tujuan pembelajaran, saya pengen tahu dulu ide atau pendapat dari ibu-ibu mengenai alur. Kalau kita berbicara tentang alur ibu-ibu, di otak panjenengan sendiri, alur itu kira-kira apa? Cara berkolaborasinya begini ibu-ibu, itu di bawah ada tombol plus, bisa panjenengan klik, nanti panjenengan bisa menulis apa itu alur. Nah ini bisa diklik, itu ada plus di bawah itu, bisa diklik 2 kali, nanti bisa diketikkan di sana. Oke, saya tunggu, nanti otomatis akan muncul di layar sini. Nah di sini itu nanti bisa diposting, gitu nggih. Ibu-ibu bisa? Oke. Ada kendala nggak ibu-ibu? Langsung ditulis di sini nggak yang muncul ini? Oke, betul, ditulis saja. Oh, siap. Fokusnya pada alur ya, Bu. Alur saja. Alur, kalau mendengar kata alur, menurut panjenengan itu apa? Kalau kita berbicara alur, belum sampai tujuan pembelajaran. Oke, betul. Boleh saya tunggu 2 menit? Alhamdulillah Bu Gita sudah gabung, terima kasih. Kesulitan apa enggak, Bu? Double klik, baru nanti ditulis, kemudian diposting. Nah, ini. Sudah muncul? Enggak, alhamdulillah ini sudah muncul. Ini dikasih nama. Oh, ya, lah, ini saya tunjukkan di sini, enggak apa-apa. Ini
Bu Caca sepertinya, nggih. Bu Caca sudah Nggih. berhasil, nggih. Kalau menurut Bu Caca, alur itu jalan atau rangkaian. Mungkin dari pendapatnya Bu Herlina atau Bu Gita, monggo saya tunggu 2 menit lagi ya, 2 menit. Iya, ini saya coba untuk mengklik 2 kali sudah, Bu. Tapi tidak bisa. Oh, tidak muncul ya. Nggih. Iya. Jadi begini, diklik 2 kali, kemudian nanti ada kolom kayak papan tulis begitu, nggih Bu. Nggih. Oke. Nah, itu baru bisa diisi. Kalau sudah diisikan pendapatnya di sana, baru diklik posting. Secara otomatis nanti akan terposting di sini. Nggih. Oh, gitu. Saya coba lagi. Nggih. Coba sambil latihan ya, Bu. Nggih. Iya, betul. Ini sesuatu yang baru loh bagi saya, Bu Hilda. Oh, kita Bu Desktop. Herlina. Iya, desa saya ini. Nanti bisa ini ya, bisa diterapkan nanti di anak didiknya. Nggih. Iya, betul. Kita belum bisa melihat di kolom komentar nih. Mungkin Bu Caca bisa mengirimkan linknya ulang supaya saya buatan keluar-keluar gitu nggih. Karena Bu kita kan baru masuk sehingga linknya tertinggal gitu. Belum berhasil nggih Bu Herlina nggih? Iya, masih belum berhasil saya, Bu. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Jadi ini cukup mewakili dari Bu Caca bahwa alur itu jalan atau rangkaian. Setuju nggih Ibu nggih? Oke. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua, Ibu-ibu ayo berusaha yang tadi belum berhasil untuk menuliskan pendapatnya di wall itu, maka bisa ikut coba yang pertanyaan kedua. Bu Gita bisa melihat link yang sudah dikirim di kolom komentar, Bu Gita. Pertanyaan yang kedua, kalau sudah tahu mengenai alur itu rangkaian, kita gabung ya Bu ya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah kita lalui ya Bu. Dulu saat kita ngajar, sekalipun belum adanya sekolah penggerak, kita sering mengatakan tujuan pembelajaran. Anak-anak tujuan pembelajaran hari inilah seringkali kita mengatakan begitu. Pertanyaannya, kalau dirangkai, alur tujuan pembelajaran yang Ibu-ibu ketahui apa kalau begitu? Apa itu alur tujuan pembelajaran? Gitu ya. Bu Caca saya kasih bintang karena sudah betul jawabannya. Nah, untuk bintangnya enggak ya, saya nggak dapat bintang ini. Enggak apa-apa Bu Herlina. Iya. Nah, itu dapat bintang 1 ya. Karena sudah berhasil menjawab. Oke. Sekarang yang kedua Bu, monggo. Semangat. Alur tujuan pembelajaran. Apa itu alur tujuan pembelajaran? Oke. Ini Bu Gita ada tanda plus di pojok kanan Bu Gita. Kalau sudah klik link tersebut ada klik plus itu diklik 2 kali, nanti Bu Gita akan melihat papan tulis di situ. Jadi bisa menuliskan pendapatnya. Oke, monggo. Saya papan tulisnya kok hilang ya Bu ya? Oh gitu ya. Gini, nah ini apa diklik 2 kali gitu ya. Bu Caca sudah berhasil lah. Ini loh Bu yang tadi. Sudah berhasil. Proses. Oke, proses posting ya. Nah, kayak begini loh Bu, subjek bisa dituliskan nama, kemudian di sini juga dituliskan baru publish gitu ya. Itu demonstrasinya seperti itu, yang bisa terlihat di layar itu. Nah, ini tes, itu ada yang berhasil ngetes itu siapa? Saya Ibu. Oh, itu. Oke, monggo Bu Gita lah. Ini ada yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Rangkaian pembelajaran yang tersusun secara urut dari awal sampai akhir. Oke, boleh. Bentar nggih, nanti didiskusikan. Ini di ini dulu ya. Di-keep dulu. Ini dari Bu Caca nggih? Bu Caca ya? Nggih. Terima kasih Bu Caca. Nggih. Bu Gita, ayo semangat. Aku semangat Bu. Saya semangat. Nggih. Bu Herlina semangat. Masih mengetik ini. Kayaknya udah bisa. Alhamdulillah akhirnya berhasil Bu Herlina. Nggih ya. Nggih. Jadi pertanyaannya adalah apa itu alur tujuan pembelajaran menurut ibu-ibu gitu nggih, menurut ibu-ibu cantik. Alur tujuan pembelajaran sendiri itu apa gitu. Ayo
Peserta yang lain silakan ya, yang aktif cuma Bu Caca, Bu Herlina, Bu Gita. Yang lain boleh, yang lain yang ada di ruangan ini silakan berpendapat, tidak salah gitu ya, tidak ada salah benar. Boleh. Oke. Silakan. Bu Caca, kita sambil menunggu ini Bu Gita, Bu Herlina dan teman-teman yang lain untuk berpendapat. Pertanyaannya tadi kan alur tujuan pembelajaran itu apa gitu. Jadi kan harus mendefinisikan tujuan pembelajaran sendiri itu juga apa gitu. Mungkin nggak Bu Caca ya? Karena ini yang tertulis rangkaian tujuan pembelajaran. Oh gitu. Tujuan pembelajaran sendiri itu apa kan gitu. Nah, ini Bu Herlina, pinter. Bu Herlina, alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis. Ya, boleh sama ya kayak Bu Caca. Oke, betul. Bu Gita mau berpendapat? Iya, Bu, sadar. Masih berjuang ya, alhamdulillah. Ya. Semangat. Oke, semangat. Semangat Bu. Ya. Ini nanti kita approve Ibu-ibu. Kalau memang ini jawabannya betul, kita approve, kita biarkan di wall ini. Kalau memang jawaban ini kurang tepat, maka kita delete bersama-sama. Gitu, namanya sesi diskusi, kita diskusikan bersama-sama. Dari Bu Herlina sendiri. Monggo Bu Herlina dibacakan ini pendapatnya Bu Herlina. Menurut Bu Herlina, alur tujuan pembelajaran? Iya. Itu tadi kurang lengkap. Dilengkapi boleh nggak Bu Hilda? Boleh Bu Herlina. Boleh ya? Boleh ya. Boleh. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis dan disesuaikan dengan fase peserta didik. Fase peserta didik. Pertanyaannya Bu Herlina, fase peserta didik memangnya dibagi menjadi berapa Bu Herlina? Ada berapa fase peserta didik untuk sekolah penggerak ini ada 6. Bu. Ya. Ada fase ABC, ya, ada fase ABC untuk kelas yang sangat rendah atau kita kenalnya dengan SD. Kemudian fase D itu untuk SMP kelas 7 sampai 9. Kemudian fase E dan F itu untuk SMA atau SMK kelas 10, 11, 12 gitu. Bagus sekali Bu Herlina, ini kayaknya pemahamannya pada kurikulum sekolah penggerak ini bagus sekali. Suka membaca ya Bu Herlina ya. Terima kasih, tapi iya Bu, alhamdulillah, tapi saya lebih suka mandang Ibu. Iya. Oke, Caca sama Bu Gita pripun? Kita diskusikan, setuju nggak dengan pendapatnya Bu Herlina ini? Kita delete apa kita approve ya Bu ya? Setuju sekali. Setuju sekali ya, betul. Berarti kita approve. Kita biarkan ada di wall ini. Kemudian silakan Bu Caca. Bu Caca ini juga bisa berpendapat. Monggo dibacakan pendapatnya. Sama dengan Bu Herlina, Bu Hilda, ini akan saya lengkapi. Kalau menurut saya rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun, alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara urut dari awal sampai akhir fase secara linier, sebagaimana tujuan pembelajaran di kegiatan pembelajaran dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Oke, itu dilengkapi Bu Caca. Bu Caca, yang menarik perhatian saya ada kata secara linier. Maksudnya bagaimana kalau menurut Bu Caca? Dari yang disampaikan Bu Caca tadi? Baik. Jadi secara linier itu maksudnya berurutan dan menyambung begitu. Semisal saya ambil contoh, ketika kita mengambil materi konteks gitu, yang pertama-tama kita bahas itu kan tidak langsung kepada langsung ujuk-ujuk menulis gitu, Ibu, tapi mungkin awal dulu itu apa itu rekonteks, kemudian disampaikan dengan bahasa yang seperti apa, kemudian ciri-cirinya, strukturnya, kemudian baru masuk ke bagaimana cara membuatnya dan aturan-aturan yang lain gitu. Jadi harus linear. Betul, itu berurutan. Bagus sekali Bu Caca yang sudah dijelaskan. Bu Caca juga pemahamannya sangat bagus pada materi ini. Kita approve ya Ibu-ibu. Ini ada satu lagi dari Bu siapa ya ini yang nggak ada namanya. Monggo disebut Bu Gita. Bu Gita monggo diberi kesempatan. Ini ada pendapat lain dari Bu Gita mengenai alur tujuan pembelajaran. Bu Gita. Iya, Ibu.
Nggih, monggo dijelaskan Bu Gita, dibacakan sebentar sebelum kita masuk kepada materi inti gitu ya. Oh iya. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Oke, betul sekali Bu Gita, terima kasih. Pendapatnya sama dengan Bu Herlina dan Bu Caca. Berarti bisa saya simpulkan bahwa ibu-ibu pemahaman terkait ATP sangat luar biasa, gitu nggih Bu? Baik, sebelum kita sampai pada tahapan berikutnya, izinkan saya untuk sharing screen materi sedikit nggih, Ibu-ibu. Jadi ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat alur tujuan pembelajaran. Sebentar. Kayaknya stop dulu ya. Oke, sebentar nih Ibu-ibu, ini kok macet ya. Nggak bisa di stop begini. Oke. Oke, Ibu-ibu, ini mungkin sambil ini ya. Ini nih sebentar. Ini kayaknya kok apa gitu lemot gitu ya Bu ya. Ini mau berganti sharing lagi. Kok sepertinya lemot. Oke. Gitu aja. Sinyalnya mungkin. Nggih Bu ya. Enggak bersahabat kok ini sinyalnya. Mau sharing screen yang materinya kok ini malah begini. Oke, enggak apa-apa Ibu-ibu kalau memang ada gangguan sambil ini nggih. Nah, ini saya stop dulu. Memang harus bersabar nih kalau berhubungan dengan ini. Oke. Sambil menunggu, ini mungkin masih beradaptasi, ini jaringannya semoga segera membaik. Ibu-ibu untuk menyusun alur tujuan pembelajaran sendiri, gitu ya. Saya pertanyaan, kira-kira komponen yang ada dalam menyusun alur tujuan pembelajaran menurut ibu-ibu apa? Komponen yang harus ada dalam menyusun alur tujuan pembelajaran menurut kurikulum sekolah penggerak. Oke. Ada yang tahu, Bu-ibu? Capaian pembelajaran pastinya, Bu. Karena itu utama. Capaian pembelajaran. Komponen gitu, nggih. Ini sudah terlihat nggih, Bu? Nggih. Belum, masih proses. Masih proses, nggih. Nggih. Sebelum kita ke komponen, tadi yang dikatakan ibu-ibu betul, nggih. Jadi alur pembelajaran itu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Ini sudah bisa dipahami, sepertinya nggak perlu dijelaskan lebih lanjut. Itu yang saya tanyakan, Bu, untuk komponen gitu ya. Jadi komponen ketika kita membuat alur tujuan pembelajaran, itu harus ada apa aja, Bu, dalam tujuan pembelajaran itu? Kalau boleh mengingat-ingat dari materi yang sudah dipelajari, ini kok kesusahan ya, mau pindah ke slide berikutnya. Mungkin yang harus kompetensi itu. Nggih, betul. Kompetensi, konten, variasi. Konten, variasi. Oh ya, variasi. Jadi kalau sebelum membuat alur tujuan pembelajaran, memang yang harus dipertimbangkan adalah 3 hal tersebut, Ibu-ibu. Jadi setelah berhasil membaca capaian pembelajaran pada materi kemarin yang sudah dijelaskan oleh Bu Herlina dengan begitu detail ya terkait capaian pembelajaran, kalau sudah berhasil mampu membaca capaian pembelajaran, kita lanjutkan dengan yang namanya alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu sendiri Ibu-ibu memang harus mencakup 3 komponen itu. Mohon maaf ya, ini kok kayaknya stuck di slide ini, nggak bisa turun gini ya. Nggak apa-apa, bersabar, apapun permasalahannya yang penting go on gitu Bu ya. Jadi ada kompetensi, ada kompetensi, ada yang namanya konten, dan ada yang namanya variasi. Sekarang saya minta pendapat Ibu-ibu. Kalau berbicara kompetensi, kira-kira kompetensi itu apa nih Bu? Monggo, boleh menyebutkan namanya terlebih dahulu, baru berbicara gitu nggih?
Monggo siapa yang mau mewakili? Menurut panjenengan, tadi kan harus ada 3 komponen gitu ya. Harus ada yang namanya kompetensi, kemudian konsep, dan yang terakhir adalah variasi. Lah, kompetensi sendiri itu apa? Gitu, ya. Ciri-cirinya bagaimana sebelum kita nanti tahapan mengidentifikasi dan menganalisis tujuan pembelajaran. Gitu. Ini saya sambil berusaha, bisa pindah ke slide berikutnya. Boleh saya jawab Ibu untuk kompetensi? Boleh Bu Herlina dipersilakan. Ya, Bu Herlina, kompetensi adalah kemampuan setiap individu dalam hal ini peserta didik ya, kemampuan peserta didik yang di dalamnya mencakup aspek penting bagi mereka yaitu aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standarisasi pendidikan nasional Indonesia, mungkin begitu Bu, kompetensi nggih. Itu secara pandang saya gitu. Oke, Bu Herlina, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu yang lain. Sebelum kita ke konsep dan variasi, kita samakan dulu pemahaman terkait kompetensi. Pripun Bu Caca atau Bu Gita punya pandangan lain terkait kompetensi? Saya boleh menyampaikan nggih, Bu Hilda? Nggih, boleh Bu Caca, dipersilahkan. Nggih. Kalau menurut saya sudah benar yang dijawab Ibu Herlina, hanya saja menambahkan bahwasanya kompetensi itu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa dan biasanya berupa kata kerja operasional seperti menyajikan, kemudian mendemonstrasikan, mendeskripsikan, dan lain-lain. Mungkin implementasinya nanti bentuknya seperti itu. Terima kasih. Betul, terima kasih Bu Caca, Bu Herlina, jawabannya sudah bagus. Jadi kompetensi biasanya kita cirikan dengan kata kerja operasional, di mana kita bisa menggunakan referensi taksonomi Bloom yang edisi revisi. Begitu, Kemudian konsep Ibu-Ibu, yang nomor 2 itu konsep. Saya nggak bisa sharing screen ya, mohon maaf ya Bu, ini stuck di slide pertama, nggak bisa lari ke slide berikutnya. Monggo, nggak apa-apa, saya gali informasi dari ibu-ibu aja yang pengetahuannya sudah bagus. Kalau konsep sendiri menurut ibu-ibu bagaimana? Saya persilahkan Bu Gita terlebih dahulu, nggih. Bu Gita, monggo. Kalau menurut Iya, Bu Ibu. Gita, iya. Iya. Kalau menurut Bu Gita, konsep itu apa, Bu Gita? Karena komponen yang ada pada alur tujuan pembelajaran itu harus ada yang namanya konsep lah. Konsep sendiri menurut Bu Gita apa? Konsep ya Ibu. Nggih. Sadar ya Ibu. Nggih. Menurut Bu Gita apa konsep? Iya Ibu. Monggo sambil menunggu Bu Gita enggak apa-apa, mungkin saya berikan kesempatan ke yang lain gitu nggih. Sambil mengingat-ingat. Kalau menurut Bu Herlina, Bu Caca sendiri atau Bu Gita, monggo, konsep sendiri apa? Konsep itu ide mungkin Bu, ide ya, ide. Ide. Mungkin bisa juga pengetahuan inti, nggih, pengetahuan inti atau pengetahuan inti. Betul. Betul Bu Herlina, Bu Caca, memang konsep itu adalah materi itu sendiri. Materi penting itu sendiri yang kita bahas. Yang terakhir adalah variasi. Variasi ini keterampilan yang perlu dikuasai siswa, biasanya melibatkan HOTS, Ibu-Ibu, Higher Order Thinking Skills. Jadi ini Ibu-Ibu gambaran dari konsep alur tujuan pembelajaran. Jadi pada satu fase, semisal elemen menyimak berbicara, itu bisa turun menjadi beberapa tujuan pembelajaran Ibu-Ibu. Tapi pada masing-masing tujuan pembelajaran ini harus diperhatikan yang namanya kompetensi, konten, dan variasi. Untuk memahamkan tentang pembahasan ini, mungkin langsung ke sini, nggih. Ibu-ibu, saya minta untuk mengidentifikasi bersama-sama. Mari kita amati tujuan pembelajaran berikut ini. Ini ada 3 tujuan pembelajaran, Ibu-ibu. Mungkin nomor 1 bisa diterangkan oleh Bu Gita terlebih dahulu, nggih. Ini kan ada 3, nanti gantian Bu Gita, Bu Herlina, sama Bu Caca menerangkan. Maksudnya mengidentifikasi pada nomor 1 yang namanya kompetensi yang mana, yang namanya apa?
konsep yang mana, kemudian yang terakhir variasi yang mana, gitu nggih. Bu Gita pada nomor 1 bisa dijelaskan Bu Gita, nggih. Peserta didik merumuskan main idea dan supporting details dari text report secara berkelompok. Yang kompetensi yang mana, Bu Gita? Ya, Bu Gita bisa menjelaskan kompetensinya yang mana? merumuskan main idea, Ibu, dan supporting details. Yang konsepnya yang mana, Bu Gita? Ya, Ibu, halo. Ya, konten ya. Maksud saya untuk kontennya yang mana, Bu? Konten. Text reportnya, Ibu. Oke, betul. Kemudian yang variasi di mana, Bu Gita? Kalau kita cermati, ya. Yang main idea, Ibu. Oh, Secara berkelompok. Iya, betul Bu Gita. Yang namanya variasi adalah secara berkelompok. Jadi betul, berarti kalau melihat bahwa kompetensi, konten dan variasi sudah terpenuhi, berarti nomor 1 ini termasuk tujuan pembelajaran yang tepat, gitu nggih. Kemudian nomor 2 Bu Herlina, boleh dijelaskan, Bu Herlina? Ya, terima kasih Bu Hilda. Peserta didik menyimpulkan moral value text narrative dengan menggunakan kata-kata sendiri. Di sini kompetensinya menyimpulkan moral value, ya, menyimpulkan moral value. Kemudian konsepnya text narrative, kemudian variasinya menggunakan kata-kata sendiri. Mungkin begitu, Bu. 100 buat Bu Herlina. Berarti nomor 2 juga sudah memenuhi syarat, gitu nggih. Kemudian nomor 3 Bu Caca. Bu Caca. Untuk nomor 3 ini kok agak sedikit memblunder ya. Iya, tulisannya tadi Bu Caca. Mas rezeki ini nggih. Iya, kayaknya merancang lagi ngantuk Bu Caca, mohon maaf ya. Kalau menurut saya ini Ibu Hilda, merancang solusi ini masuk kategori kompetensi. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan ini masuk ke variasi saya rasa nggih. Kemudian gimana nggih? Kok agak bingung saya yang ini. Bingung nggih Bu Caca? Iya, betul. Nggih, terus? Kemudian kontennya yang mana ini nggih? Kontennya kalau saya itu kayaknya bidang konservasi energi, Bu Caca, bukan begitu? Bidang konservasi energi. Bidang konservasi energi. Kontennya. Itu kontennya. Memang Bu Caca, betul. Paling tidak sudah bagus pemahaman ibu-ibu terhadap alur tujuan pembelajaran. Sengaja yang nomor 3 tadi itu materinya IPA, Bu. Memang saya selipkan di sini supaya ini pengen menggali critical thinking-nya ibu-ibu. Begitu nggih? Alhamdulillah ibu-ibu ini saya stop dulu karena kan waktunya itu sudah ini nggih, karena mengingatkan keterbatasan waktu, maka kita simpulkan terlebih dahulu nggih Bu untuk kegiatan pada hari ini. Namun saya informasikan untuk besok ibu-ibu tugasnya adalah menganalisis alur tujuan pembelajaran nggih, mulai dari kegiatan menyimak, berbicara sampai pada elemen yang terakhir. Harusnya hari ini ada satu kelompok yang mempresentasikan karena saya lihat ada satu kelompok yang sudah selesai. Namun waktunya tidak mencukupi, maka kita langsung melakukan refleksi. Monggo siapa yang mau melakukan refleksi untuk kegiatan hari ini dipersilahkan. Apa yang didapat dari kegiatan hari ini? Monggo silakan. Mungkin saya nggih Bu. Oh, Bu Caca, pintar, semangat, enggak apa-apa. Saya kasih waktu. Semangat kita. Satu aja nggih, karena waktunya kan mau habis supaya nanti enggak. Monggo. Mohon izin jadi sweet dulu Bu Herlina sama Bu Caca biar enggak bertengkar. Sweet dulu. Siapa yang mau melakukan refleksi? Ya, monggo Bu Caca aja Bu. Monggo. Ayo. Ya. Ibu Waka kurikulum aja, Ibu Waka kurikulum. Berlina, monggo.
Bu instruktur kita ini selalu bilang saya Bu kurikulum kok. Nggih. Terima kasih doanya. Nggih. Amin ya Rabbal Nggih, untuk Amin. refleksi kita Ibu hari ini tentang yaitu alur tujuan pembelajaran bisa disimpulkan bahwa sebuah alur tujuan pembelajaran yang baik itu paling tidak harus ada 3 komponen yaitu kompetensi, konsep, dan variasi. Jadi untuk merumuskan sebuah alur tujuan pembelajaran tidak boleh jauh-jauh dari capaian pembelajaran, namun harus memenuhi 3 komponen yang saya sebutkan tadi. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Herlina, 100 tepuk tangan buat Bu Herlina. Makasih, demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya, sudah sangat aktif sekali ya. Saya jadi malu karena ibu-ibu juga lebih bagus gitu nggih pemahamannya terhadap materi ini. Monggo saya persilahkan kepada Bu Caca untuk mengambil alih sebelum kita tutup gitu nggih Bu Caca, dipersilahkan. Nggih, baik, terima kasih Ibu Hilda sebagai tadi narasumber kita. Sebentar, tadi yang membuka Bu Herlina apa Bu Caca ya? Bu Ibu Herlina. Faktor Bu, faktor usia kan sudah mulai menua, jadi lupa gitu, dimaafkan ya. Monggo Bu. Pastilah Bu. Nggih. Baiklah, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah untuk hari ini materi kita sudah selesai, ATP sudah kita lewati, agar supaya apa yang kita lakukan hari ini dapat mendapatkan segala sesuatunya dengan yang baik, bermanfaat bagi kita, untuk kedepannya juga anak didik kita. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan doa. Monggo kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Kami sebagai moderator, apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam bersikap, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Instruktur yang cantik. Terima kasih. Terima kasih Bu Instruktur. Semangat. Monggo, boleh lift dulu, saya end dulu.